Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, baik. Apa kabar Bu Haris malam hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya kita bisa belajar lagi bersama pada malam hari ini. Okay. Ini seperti sudah lumayan banyak Bu yang hadir. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Semoga yang kuliah hari ini dianugerahi ilmu yang manfaat, semuanya sehat walafiat, yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Baik. Terima kasih semuanya. Bu Aris, kita hari ini membahas apa Bu Aris? K3 ya Pak? Ya. Atau mau presentasi lagi? Oke, kita bahas K3 saja Bu Aris. Oke. Biar ada ilmu baru. Ini kita pertemuan kelima Bu Aris ya, yang apa? Untuk praktisi ya. Berarti minggu depan udah terakhir. Oke, 5 kali 2 jam. Oke, alhamdulillah dipercepat Pak Husaini. Gitu. Ini offering A, B, dan C, D. Saya tadi mau masukkan. Ternyata sekarang harus ada link materi itu, Pak. Oh, gitu. Ya, kalau link materi otomatis harus upload di Google Drive ya. Iya. Baru saya upload ke Google Drive, belum saya isi itu. Yang logbook itu. Iya. Ya, ini gabungan A, B, sama C, D, Bu, ini. Oke. Oke. Baik. Kalau gitu saya serahkan pada Bu Haris langsung, monggo Bu. Oke, nggak pakai absen ya Pak? Oh, nggak usah, nanti kelamaan nanti. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Husaini. Terima kasih, selamat malam adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pertemuan kita yang kelima gitu ya, lewat online, belum bertemu secara offline. Alhamdulillah. Tapi semuanya diberikan kesehatan, bisa bergabung dengan mata kuliah ini, dan mudah-mudahan malam ini kita bisa belajar sesuatu yang baru gitu. Saya izin share screen untuk materi malam ini. Sebentar. Baik, sudah terlihat ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Iya. Materi ini sebenarnya saya ambil, saya dulu bikin materi ini di SMK, tapi sayangnya saya laptop saya ada trouble, belum terrecovery sampai sekarang. Jadi saya menghubungi teman saya SMK, Pak Husaini. Kalau di materi SMA memang masuknya di hakikat fisika ya, tapi tidak detail gitu. Sebenarnya ada di hakikat fisika kelas 10 itu ada keselamatan kerja di laboratorium, ada beberapa buku yang membahas dengan detail dan kebetulan memang saya gunakan sebagai rujukan ditambah dengan sumber dari teman-teman SMK. Kebetulan dulu waktu kami di SMK itu ada pelatihan untuk untuk guru SMK waktu itu, SMA SMK, tapi saya lolos sebenarnya, itu jadi ada seleksi masuk, saya lolos sebenarnya cuma karena saya waktu itu bebarengan dengan seleksi S2 yang
bekerja sama dengan UM itu akhirnya saya mengundurkan diri. Jadi ini saya minta materinya sebagian saya minta dari teman-teman SMK. Jadi mohon maaf kalau kurang lengkap ditambahkan dengan materi di kelas 10. Di kelas 10 kami ada materi ini. Oke, saya mohon izin. Mudah-mudahan kalau bentuk slideshow kadang-kadang ini ya, apa namanya, macet. Mudah-mudahan nggak macet. Saya coba slideshow. Mudah-mudahan bisa. Bentar. Oke. Keselamatan kerja di laboratorium kurang lebih seperti ini. Secara umum laboratorium ini berfungsi maksudnya disampaikan untuk mata kuliah ini, dan ini saya rangkum baik itu untuk laboratorium fisika, kimia maupun biologi. Jadi laboratorium IPA secara keseluruhan gitu. Kemudian apa sih keselamatan kerja di laboratorium? Keselamatan kerja di laboratorium adalah upaya preventif atau upaya awal untuk melindungi siswa, karena audiens kita kalau di sekolah adalah siswa atau yang kita bertanggung jawab terhadap siswa dari bahaya, kecelakaan, dan penyakit akibat kerja di lingkungan laboratorium. Jadi ini adalah upaya kita untuk mencegah terjadinya bahaya. Jadi upaya preventif itu upaya pencegahan. Apakah tujuannya mempelajari keselamatan kerja di laboratorium? Untuk menciptakan kondisi kerja di laboratorium, maaf kurang lengkap, yang aman dengan cara disiplin terhadap penerapan prosedur kerja. Juga disiplin terhadap pengawasan dan pemahaman risiko yang ada, seperti penggunaan bahan kimia, bahan biologis, atau peralatan berbahaya lainnya. Apakah slide-nya berubah? Iya. Tidak ada perubahan sebenarnya, Bu. Masih Belum, Ibu. masih pengertian ya? Oke. Iya. Masih di covernya ini. Oh, masih di covernya. Nah, ini kalau kayaknya laptop saya ini Pak yang ini. Gitu. Jadi ini pengertiannya. Oke, saya nggak usah di slideshow aja. Kalau di slideshow masih macet gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah simbol-simbol yang banyak digunakan di laboratorium. Jadi mungkin adik-adik sudah belajar waktu SMA ya. Artinya apakah artinya karena warna kalau seperti ini bahan mudah terbakar, kemudian bahan kimia berbahaya, dan seterusnya. Kenapa apakah sumber utama dari kecelakaan kerja yang banyak terjadi di laboratorium? Jadi yang paling sering terjadi secara umum dikelompokkan menjadi 5 hal. Yang pertama adalah bahan kimia. Jadi kecelakaan di laboratorium banyak disebabkan oleh bahan kimia, kemudian gas, kemudian bahan asam dan basa, kemudian akibat listrik, dan api. Baik, mari kita bahas satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan bahan kimia yang berbahaya? Bahan kimia yang berbahaya adalah bahan kimia yang korosif, yang menyebabkan korosi, baik itu terhadap bahan di sekitarnya, atau kadang kalau korosif itu juga berbahaya kalau kena kulit kita. Kemudian ada bahan kimia yang beracun, contohnya yang paling gampang yang terkenal itu sianida gitu. Padahal ada yang lebih mematikan, arsenik gitu ya. Kemudian bahan kimia yang menyebabkan iritasi, kemudian mudah terbakar, dan bahan kimia yang mudah meledak gitu. Ini berlaku baik itu di lab kimia ataupun di lab fisika atau di lab biologi gitu. Jadi bahan-bahan ini ada di laboratorium IPA. Kemudian itu untuk bahan kimia. Nanti kalau adik-adik ingin secara detail, saya ada dalam bentuk Word gitu ya, nanti bisa saya kirimkan. Kemudian hal lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu adalah gas. Jadi ketika bekerja di laboratorium, kita itu bekerja dengan berbagai macam gas, baik gas yang diperlukan untuk pembakaran, misalnya dari bahan untuk pembakaran itu misalnya dari bensin atau dari kalau kami
konsentrasinya meningkat di udara akan sangat berbahaya apabila gas tersebut beracun gitu maksudnya ya. Jadi gas apapun itu, ada gas yang kalau dia tidak diperlakukan dengan benar, maka ketika menguap di udara dia akan menimbulkan racun, menjadi bentuknya gas beracun. Maka dari itu kita kemarin sudah bahas dari ruang laboratorium yang ideal itu harus ada ventilasinya, harus ada cukup udara untuk menghindari kecelakaan kerja yang berhubungan dengan gas gitu ya. Atau dilengkapi dengan blower atau exhaust fan ya seperti yang kita kenal. Kemudian ini untuk gas ada beberapa gas yang tidak berbau tapi berbahaya untuk kita. Contohnya sekarang gas akibat pembakaran dari seperti kendaraan bermotor, gas monoksida atau gas dioksida. Jika berlebihan kan dia tidak terlalu berbau gitu ya. Itu berbahaya untuk keselamatan kita. Contohnya lagi, kalau di lab nggak bisa ya merokok itu memang nggak boleh ya. Jangankan di lab, lingkungan sekolah itu nggak boleh gitu. Tapi ada beberapa kasus yang pembakaran yang asap yang ditimbulkan seperti asap rokok gitu. Itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja juga. Berikutnya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh asam basa. Asam basa itu apa? Ada beberapa bahan asam dan basa yang kuat termasuk dalam golongan korosif dan dapat menyebabkan iritasi. Contohnya asam sulfat. Asam sulfat itu korosif gitu ya. Kemudian asam klorida, kemudian asam nitrat, kemudian natrium hidroksida, kemudian kalium hidroksida. Ini salah satu beberapa bahan asam basa yang bisa menyebabkan korosi dan bisa menyebabkan iritasi terhadap kulit kita sebagai yang bekerja di laboratorium gitu ya. Kemudian ada beberapa asam lainnya yang mudah meledak. Dia termasuk bahan kimia yang mudah meledak yang ada pada golongan asam. Contohnya hidrogen sianida, kemudian hidrogen fluorida dan hidrogen sulfida. Kemudian kecelakaan yang ditimbulkan oleh bahan asam basa ini contoh lainnya adalah kesalahan ketika mencampurkan bahan gitu ya. Misalnya ketika mengencerkan asam sulfat pekat. Jadi kalau dari buku kimia yang saya baca, dari kiriman teman saya juga yang saya baca, kalau asam sulfat mau diencerkan itu asam sulfatnya yang ditambahkan ke dalam air, bukan sebaliknya. Ya, kalau sebaliknya maka terjadi kesalahan seperti itu. Kemudian ada beberapa bahan yang kalau dicampurkan akan menghasilkan reaksi eksoterm. Eksoterm itu apa? Jadi ini saya carikan, eksoterm itu adalah reaksi kimia atau fisika yang merupakan reaksi pelepasan energi ke lingkungan berupa energi kalor. Jadi kalau kalor seperti ini, kemudian contohnya tadi asam sulfat itu ya. Nanti kalau saya salah boleh dikoreksi, asam sulfat itu kalau nggak salah yang mengisi aki ya. Nah, sudah lama saya nggak berhubungan dengan kimia gitu. Jadi kalau dia salah gitu ya, dia akan dan ditempatkan di tempat yang panas atau dekat dengan sumber api atau di tempat yang suhunya tinggi, maka bisa menambahkan panas di dalam ruangan dan kalau ada percikan api tentunya dapat menyebabkan kebakaran. Itu kurang lebih apa saja kecelakaan yang mungkin terjadi akibat bahan asam dan basa. Kemudian ada yang disebabkan kelistrikan. Maaf tulisannya agak banyak jadi nggak PowerPoint akhirnya karena membaca gitu ya. Listrik kita secara umum kalau fisika itu pasti berhubungan dengan kelistrikan, terutama apabila nanti adik-adik praktek atau sudah mengajar di kelas 12. Praktikum kita sebagian besar adalah praktikum yang menggunakan listrik, yang berhubungan dengan listrik. Jadi kecelakaan yang melibatkan kelistrikan bisa jadi pemasangan instalasi listrik yang salah, kemudian ada kabel yang terkelupas, ada kabel yang rusak.
dan tidak terlihat. Kemudian ada penggunaan steker, penggunaan skalar atau alat-alat listrik yang tidak pada tempatnya. Tindakan yang perlu disiapkan apa? Pemeriksaan secara teratur, itu harus. Kemudian ketika kita praktikum, listrik harus benar-benar disiplin dengan tidak menghubungkan ke daya listrik sebelum dicek, terutama dicek oleh laboran atau gurunya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keselamatan kerja di lab yang berhubungan dengan listrik. Jadi ada 5 poin di situ. Yang pertama, harus ada tanda yang jelas, stop kontak, kemudian kalau yang kami beri tanda lagi yang warnanya biasanya mencolok gitu ya, seperti sumber listrik itu. Kemudian nilai tegangannya saya kira kalau untuk sekarang semuanya sudah menggunakan tegangan 220 volt, tapi mungkin ada beberapa sekolah yang seperti SMA 5 itu kan sekolahnya termasuk menggunakan bangunan lama, ada yang masih 110, tapi kalau di kami SMA 5 semuanya sudah diganti menjadi tegangan 220 volt. Kemudian peralatan laboratorium yang memerlukan tegangan 110 harus menggunakan steker. Jadi saya kira ini nyaris sudah tidak ada ya, semuanya sudah berubah. Kemudian jika peralatan menggunakan tegangan 220 volt harus dilengkapi dengan 2 macam tegangan. Ini untuk peralatan lama, jadi kalau peralatan lama kebetulan di kami sudah tidak digunakan, kami sudah menggunakan yang baru gitu. Kemudian memeriksa semua stop kontak sebelum dilaksanakan praktikum dan setelah dilaksanakan praktikum. Jadi pemeriksaannya secara teratur, ceknya secara teratur karena ini adalah tindakan preventif, maka untuk peralatan kelistrikan dicek keseluruhannya sebelum praktikum digunakan praktikum dan sebelum praktikum dimulai gitu. Kemudian jangan menggunakan peralatan listrik yang sudah pecah atau sudah rusak seperti itu. Misalnya kabel terlihat kelupas tidak boleh, kemudian stop kontak yang sudah terlihat rusak itu harus segera diamankan dan tidak boleh digunakan. Ini untuk kelistrikan. Kemudian untuk kecelakaan kerja yang disebabkan oleh api. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh api itu kalau dalam dunia pemadam kebakaran namanya adalah segitiga api. Apakah segitiga api itu? Jadi ada gambarnya, saya letakkan gambarnya sebelah kanan. Segitiga api itu terdiri dari bahan bakar. Jadi ada bahan bakar. Api itu akan timbul kalau ada 3 hal ini, bahan bakar, kemudian ada panas atau energi kalor kalau kita di fisika, kemudian ada oksigen. Kalau 3 bahan ini ada dalam suatu tempat, maka sangat mungkin terjadi kecelakaan yang menimbulkan api. Karena ini maka namanya segitiga api, karena ketiga bahan ini adalah besti gitu kalau bahasanya ya. Kalau sudah ada panas, ada bahan bakar yang bisa dibakar, kemudian ada oksigen, sebagaimana kita tahu bahwa oksigen itu mempercepat terjadinya kebakaran gitu ya. Jadi bahan bakar bisa berupa padat, cair, atau gas. Kalau padat contohnya apa? Bahan mudah terbakar yang termasuk dalam konduktor. Kalau kita memisahkan bahan-bahan itu ya seperti kayu, itu kan termasuk bahan bakar itu kan peralatan di lab. Iya, peralatan di lab. Kalau ada bahan bakarnya ada, kayu ada, kemudian misalnya kabel listrik ada, kemudian oksigen tentunya ada gitu ya di sekitar kita, dan ada panas, maka bisa terjadi kebakaran gitu. Kemudian untuk memadamkan api, jadi secara keseluruhan bahan jenis bahan yang mengakibatkan api itu ada 3 macam. Ada bahan yang mudah terbakar, ada cairan yang mudah terbakar, dan listrik. Listrik itu termasuk salah satu bentuk bahan bakar gitu ya. Kemudian cara memadamkannya ada 3 macam, ada starvation, jadi menghilangkan bahan bakarnya. Jadi memang jangan ada bahan yang bisa terbakar di sekitar lab.
kemudian, atau di sekitar api gitu ya, yang gampang membakar di sekitar api, kemudian ada smoothering gitu, smoothering itu mengurangi kadar oksigen di sekitar api. Kalau memang ada api yang digunakan dalam kerja di lab. Kemudian ada cooling, cooling itu, menurunkan suhu bahan bakar. Kemudian tadi jenis-jenis bahan, jenis atau tipe api ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Kemudian ini adalah cara memadamkannya. Jadi bisa menggunakan air gitu ya. Air itu bisa untuk bahan yang mudah terbakar. Contohnya kertas, kemudian kayu itu bisa dipadamkan dengan api. Kemudian yang tipe B adalah cairan yang mudah terbakar, contohnya bensin, solar, apa sekarang namanya, Pertalite gitu ya, Pertalite, Pertamax, kemudian Spiritus itu apa ya, namanya anak sekarang, saya kurang tahu itu ya, kemudian gas, contohnya, kemudian ada listrik gitu, ada listrik, dan cara memadamkannya ada di tabel ini. Jadi ada yang menggunakan busa itu tidak kurang sesuai untuk bahan yang mudah terbakar, tapi bagus untuk cairan yang mudah terbakar. Kemudian kalau kebakarannya disebabkan karbon dioksida, dia bisa pemadamnya karbon dioksida bisa digunakan untuk memadamkan tipe A, B, C, tetapi untuk A kurang sesuai gitu. Ada kimia, kemudian atau serbuk kering, contohnya pasir itu termasuk serbuk kering gitu ya. Kemudian ada uap zat cair yang kita semprotkan itu ya, gitu. Ini untuk macam-macam bahan yang menimbulkan kecelakaan kerja di laboratorium tadi. Kemudian berikutnya adalah tata tertib di laboratorium. Ada beberapa hal yang memang kita harus menyampaikan ke siswa, apa saja sih tata tertib di laboratorium secara umum, apa sih tata tertib laboratorium fisika, apakah laboratorium kimia, tata tertibnya seperti apa gitu. Secara khusus bekerja di laboratorium itu harus menggunakan alat pelindung diri berupa jas laboratorium atau APD. Fungsinya apa? Untuk mencegah kita dari bahaya, terutama kalau di lab IPA, dari bahaya yang memungkinkan terjadi kalau mengenai pakaian kita. Maka ada alat pelindung dirinya bisa berupa jas laboratorium. Kemudian untuk penggunaan lab yang menggunakan gas biasanya menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan untuk bahan kimia yang korosif atau yang menimbulkan iritasi. Kemudian tidak diizinkan makan dan minum, apalagi merokok di lab. Terutama di ruang yang menyimpan bahan kimia. Jadi secara keseluruhan, kalau di SMA 5 kami tidak mengizinkan makan dan minum di laboratorium. Jadi haram sama sekali, begitu ya. Kemudian harus ada lemari asam untuk laboratorium kimia yang lengkap dengan penghisapnya. Kemudian harus mengetahui tempat, setiap orang tuh harus tahu di mana tempat alat pemadam api, kemudian di mana pintu daruratnya, kemudian di mana kotak P3K-nya, kemudian kalau misalnya sumber airnya di mana kalau misalnya memerlukan air gitu ya. Kemudian yang kelima, hati-hati dengan bahan kimia berbahaya dan tidak kimia sembarangan. Jadi biasanya ada tempat sampahnya tersendiri. Kemudian tidak diizinkan bekerja di lab seorang diri. Kalau ada siswa yang sedang praktikum, misalnya kami kemarin kan melaksanakan mengikuti opsi ya. Jadi ada beberapa anak-anak KIR itu yang bekerja di laboratorium, itu gurunya harus tetap menemani. Kalau ada laborannya harus menemani. Jadi tidak boleh siswa bekerja seorang diri. Ini kurang lebih pencegahan khusus untuk laboratorium IPA pada umumnya. Kemudian pencegahan umumnya apa? Disesuaikan dengan laboratoriumnya. Kemudian kalau misalnya timbul api, apinya tetap nyala, tidak ada orang di lab, orangnya harus diselamatkan dulu. Jadi agar tidak ada api ya sumber apinya tadi yang segitiga itu tadi
salah satunya harus dihilangkan kalau tidak mau terjadi kecelakaan yang menyebabkan api. Kemudian jangan meletakkan bahan kimia sembarangan. Walaupun bukan bahan kimia, peralatan-peralatan lab fisika pun tidak boleh diletakkan sembarangan. Kemudian kalau menggunakan air dari apapun sumbernya harus digunakan secukupnya saja dan tidak lupa dimatikan. Kemudian memberikan petunjuk atau tanda pada setiap hal yang perlu dicermati atau diperhatikan oleh pengguna lab. Contohnya simbol-simbol untuk tempat tertentu, untuk bahan-bahan kimia misalnya, atau simbol tertentu misalnya bocor itu, kalau bocor misalnya bocor labnya gitu, itu pun harus diberikan tanda. Kemudian secara rutin harus disiplin melaksanakan pemeriksaan terhadap semua sumber listrik, sumber air, kemudian gas bila ada, dan peralatan yang lainnya. Jadi rutin dicek. Kemudian keran tabung gas baik gas tekan maupun gas cair harus selalu ditutup. Gitu. Keadaan lab harus selalu bersih. Ya, jadi laboratorium itu harus selalu bersih. Kemudian sebenarnya saya ada satu PPT lagi adik-adik, itu kaitannya dengan P3K. Tuh, ini tadi dikirim oleh teman saya yang mengikuti pelatihan di Banjarmasin, jauh sekali ya. Banjarmasin sebentar. Ini sebentar. Jadi ada beberapa pertolongan pertama pada kecelakaan. Maaf ini sudah lama materinya, tapi ini berguna memang. Tapi biasanya kalau yang ikut KSR gitu, sekarang pakai KSR, kalau PMR kalau di sekolah itu bisa diketahui. Itu kurang lebih kalau keselamatan kerja di laboratorium seperti yang baru saja saya tampilkan itu tadi. Itu kurang lebih dari saya sekian. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Dari saya sekian Pak Kusaini, mungkin kalau ada pertanyaan untuk materi yang baru saja saya sampaikan, silakan. Gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk Bu Aris. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tanya Ibu Aris nanti, Bu Aris. Iya, itu ya. Saya tampilkan simbol itu ya, ngecek itu ya Pak ya. Awalnya Bu? Simbol yang tadi, sebentar. Saya coba saya share screen. Oke. Oh, belum keluar ya. Nah, itu kan ada simbol ini. Mungkin adik-adik tahu ini, Pak. Mestinya tahu ini. Harusnya kelas 10 ini, Pak. Pelajaran kelas 10 ini. Ini, Pak, simbol ini. Nah, arti simbol ini. Saya tadi sengaja saya taruh gambar simbol gitu. Ya, kasih pertanyaan. Oke. Nomor 1 itu apa ya kira-kira? Ada berapa itu? Ada 7. Oh, sudah ada keterangannya, lupa, nggak saya hilang, saya ambil saya hilangkan, ya. Ini dari ruang guru gitu. Karena materi saya ada di sekolah, gitu. Biasanya anak-anak saya suruh cari ini, simbol ini apa, atau apa gitu ya. Oke. Jadi kalau diberikan simbol ini, kalau simbolnya yang ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, mumpung ada Bu Aris. Oke, silakan adik-adik. Tuh. Iya, silakan. Mas Alvin. Mas apa Mbak ini? Alvin Baltis, silakan. Izin bertanya Ibu. Oke, silakan. Mengenai ketersediaan APD atau jas lab itu, apakah di setiap sekolah itu sudah menyiapkan atau siswa itu membeli sendiri, dan jika nantinya di setiap praktikum itu ada siswa yang tidak menggunakan jas lab itu, bagaimana kompensasinya, Bu? Oke, jas lab ya. Oke, kalau di sekolah kami menyediakan.
Kalau di SMA 5 menyediakan, jadi tapi memang tidak jumlahnya, kalau di lab fisika tidak sejumlah siswa gitu ya. Kemarin kami dapat berapa ya? 15 kalau tidak salah gitu ya. Ya sekali lagi baliknya ke pengadaan gitu sebenarnya gitu ya. Tapi kami sediakan. Jadi kalau misalnya kimia perlu lab lebih perlu jas lab lebih banyak, itu boleh pinjam ke fisika. Biologi pun ada jas labnya disediakan. Jadi kami ada kalau biologi kalau nggak salah sejumlah siswa sudah gitu ya. Tapi kadang-kadang karena bahannya relatif yang digunakan seperti kimia gitu, kalau bahannya relatif yang digunakan relatif tidak menimbulkan korosi misalnya atau iritasi, maka kadang-kadang tidak menggunakan APD boleh. Kalau fisika sama, saya nggak tahu kalau fisika sekarang ya. Kalau angkatan saya dulu boleh tidak menggunakan jas lab. Kalau angkatan saya dulu, kalau sekarang saya nggak tahu. Boleh tidak menggunakan jas lab karena memang fisika kan hampir tidak ada bahan kimia yang kalau kena pakaian nggak apa-apa gitu ya. Kalau kena pakaian berbahaya gitu ya. Kalau biologi harus pakai, kimia harus pakai. Kalau fisika tidak, tapi kami menyediakan dari sekolah. Untuk SMA 5 menyediakan dari sekolah. Gitu. Kalau sekolah lain saya kurang tahu. Mungkin tadi MGMP tapi saya lupa gitu ya. Nanti kalau MGMP bisa saya tanyakan. Begitu. Jadi siswa tidak membeli jas lab. Tapi kalau di SMK wajib beli. Jadi satu siswa itu punya satu jas lab. Sama dengan itu kalau teknik kimia, jurusan kimia ya, analisis kimia misalnya itu wajib ada jas labnya. Kemudian kalau dulu SMK Pertanian, APHP itu juga wajib punya jas lab. Bahkan pelindung kepala itu wajib ada. Jadi pengadaannya dilaksanakan oleh sekolah, tapi anak-anak wajib membeli. Karena memang labnya tidak diperkenankan hanya menggunakan pakaian saja. Jadi harus pakai jas lab. Begitu. Monggo Mas Alvin kalau masih penasaran itu. Saya tahunya 2 sekolah karena saya selama ini di 2 sekolah pindahnya, baru 2 sekolah. Walaupun pindahnya udah banyak sekolah, tapi yang benar-benar tingkat SMA, SMK yang benar-benar saya lama dan tahu penggunaannya itu ada di SMA 5 dan SMK 2 Batu, begitu. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama Mas Alvin. Monggo silakan yang lainnya, adik-adik. Silakan. Ini pelajaran kelas 10 SMA, Pak. Jadi mungkin sudah banyak yang paham. Gitu. Sebenarnya enak kalau presentasi seperti kemarin ya. Silakan yang lainnya. Itu Mas Kadim mungkin tanya ke Ibu. Mas Kadim, mau tanya Mas Kadim? Masih belum ada pertanyaan Pak mungkin Pak. Kadim ini. Iya gitu. Jadi kalau apa pertanyaan ya Pak ya? Kalau simbol itu di Google ada, simbol di Google ada. Tapi mungkin kalau ketemu di labnya gitu, ini ya. Atau mungkin ada yang punya pengalaman di lab, di laboratoriumnya sudah ada, sebentar. Sudah ada tanda seperti ini. Karena ada beberapa sekolah tuh yang luar biasa Pak. Labnya itu sangat lengkap, jauh lebih lengkap daripada pengalaman yang sering saya. Jadi seperti simbol-simbol itu benar-benar tertib untuk ditempelkan tuh ada beberapa sekolah itu ada yang seperti itu. Gitu. Monggo silakan adik-adik. Kalau yang gambar tengkorak itu apa ya? Itu paling menakutkan Bu ya, gambar tengkorak itu. Iya, gambar tengkorak itu. Tapi memang Gambar Bu ya.
Just lab itu memang seharusnya itu setiap pelajaran memang harus ada Bu ya. Karena Nggih. itu melindungi melindungi kita semua lah. Nggih, Jadi betul, kalau betul. siswanya itu karena khawatirnya kalau ada apa itu kan melindungi kita kan sebenarnya ya, kayak dokter itu kan mereka pakai APD juga. Nggih, betul, betul. Jadi sebenarnya meskipun di fisika itu membantu gitu, terutama seperti kalau kelistrikan itu alas kaki itu Pak, itu membantu gitu, alas kaki itu membantu. Jadi sepatunya kadang-kadang sepatunya anak-anak itu kan, jadi ada lab kan yang nggak boleh masuk sepatu gitu. Kalau lab seperti lab fisika karena kita menggunakan listrik itu sebenarnya harus pakai sepatu. Kan sepatu itu membantu keselamatannya. Gitu. Ya, biar tidak mudah tersengat Bu ya. Betul, betul, nggih. Itu Kemudian pengecekan, yang kadang lupa itu Pak, pengecekan. Jadi bukan hanya orangnya yang disiapkan, tapi labnya juga harus disiapkan. Contohnya pengecekan kabel, apakah masih bagus atau tidak, stop kontak gitu. Seperti kami kan kabel itu kan ditanamkan di meja-meja itu. Jadi setiap meja itu kan ada stop kontaknya. Nah, itu yang harus berkala dicek apakah kabelnya terkelupas atau tidak. Kan namanya anak-anak kita kadang nggak lihat gitu ya, tangannya kemana-mana gitu. Tiba-tiba dikorek-korek atau iseng ditarik-tarik seperti itu. Juga kabel-kabel buaya, kabel buaya ya namanya, yang ada cepit buayanya mulut itu. buaya itu ya. Ya, itu yang kabel warna-warni itu butuh untuk pengecekan. Butuh pengecekan. Jadi kalau dulu Bu, kalau di Australia dulu itu kan kami kan biasanya kalau mahasiswa kan ada kegiatan di luar, terus ada kayak bazar gitu Bu ya. Jadi acara jadi kalau misalkan Hari Kemerdekaan Indonesia, nah, itu kan kita ada bazar-bazar makanan, terus ada kegiatan kumpul-kumpul mahasiswa. Itu kan kita biasanya pakai kabel Bu, pakai kabel-kabel colokan Bu ya. Nah, karena mereka di setiap lapangan itu pasti ada colokan listrik mereka itu disediakan. Jadi kita mau makan di gazebo kayak di itu di gazebo itu pasti ada kabelnya. Nah, itu kalau kita ada acara seperti itu, nah itu ada regulasi setiap kabel harus ada tagnya Bu, ada tandanya, dan itu harus diperiksa keamanannya itu oleh petugas City Council namanya. City Council di sini tuh berarti kecamatan Bu, pihak kecamatan atau kelurahan lah. Mereka tuh butuh itu. Jadi setiap ada kegiatan dicek apakah ada pemeriksaan berkala terhadap kabelnya, dan itu berlaku sekian bulan, 1 bulan, 2 bulan gitu Bu. Jadi memastikan tidak terjadi konsleting. Jadi benar-benar aman lah istilahnya begitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita lakukan. Kayak misalkan di Indonesia sekarang kan MBG atau apa itu ya, makanan bergizi itu Bu ya. Oh iya, MBG, makanan bergizi bergizi gratis. Nah, itu kan banyak terjadi keracunan. Nah, itu karena kita itu standar minimalnya nggak ada. Jadi kalau di luar negeri, kami kan biasanya sering kalau mengadakan acara-acara begitu, itu ada city council-nya. Jadi dari pemerintahnya itu datang ngecek. Nah, setiap makanan itu harus ketika misalkan kita misalkan jual makan. Nah, itu makanan harus ditaruh di freezer, ditaruh di cooling room, jadi ditaruh di ruangan yang terjaga suhunya, terus suhunya berapa derajat, itu semua diukur Bu. Nah, mereka itu ketika melakukan inspeksi, beda dengan kita. Kalau kita kan inspeksi itu, kalau ketahuan di bawah kita dihukum kan. Kalau mereka enggak, mereka itu ini memberi saran, ini sebaiknya dibeginikan, ini suhunya kurang, ini sudah bagus, ini perlu perbaikan, mereka begitu. Nah, dengan begitu akhirnya jarang terjadi keracunan kalau ada apa-apa. Nah, kalau kita kan keracunan bisa terjadi. Kejadian dulu. Iya, baru ada itunya. Dan itulah pentingnya K3 Bu ya, jadi harus selamat.
terus aman. Nah, itu ya. Jadi kebakaran-kebakaran seharusnya minimal terjadi. Nah, kita itu kayaknya kabel-kabel itu harus dilakukan pengecekan berkala dan kemudian harus jelas SOP-nya. Jadi setelah dicek apa tandanya kalau sudah dicek. Jadi dikasih tanda kayak name tag itu ya, dikasih kertasnya dimasukkan di kabelnya. Nah, itu mereka seperti itu, ada tandanya ini berlaku sekian bulan. Nah, ini sudah dicek dan aman. Nah, itu memastikan tidak terjadi konsleting gitu ya. Nah, sementara mungkin bisa jadi di lab-lab kita selama ini kayaknya jarang dilakukan Bu ya, nggak ada prosedur pengecekan kabel apa gitu. Tidak ada, yang ngecek gurunya sendiri Pak. Jadi kadang pun ada ini ya bagian sarana prasarana gitu. Kalau kita laporkan kan, oh ya udah makasih, udah gitu aja gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak ada standar minimum. Kita tuh ada standar minimum tapi tidak dilakukan, tidak dilakukan gitu. Jadi kemarin yang terjadi di salah satu kelas itu benar-benar colokan yang nempel di dinding itu, bagian luarnya tuh udah nggak ada, Pak. Itu karena saking udah usangnya. Tapi masih bisa, dicolok listrik tuh masih bisa. Jadi anak-anak, "Nggak apa-apa kok Bu, dimasukkan aja." "Lah ini tuh berbahaya," saya bilang gitu. "Ambil itu, lakban hitam, terus laporkan," gitu, saya bilang gitu. "Nggak apa-apa, itu tuh udah agak lama loh." "Ya apa sih kalian?" Saya bilang gitu. Jadi itu kan, saya mikirnya kalau sampai terjadi konsleting gitu kan, kelas itu bisa terjadi percikan api kan kita satu sekolah gitu kebakaran kan begitu. Iya, Apalagi makanya bangunan semua. iya, bangunan saya kalau memperhatikan gitu ya perumahan di luar negeri gitu ya, terutama saya yang sempat sebentar di San Diego itu, kebetulan memang kalau induk semang saya gitu ya, ibu kos itu di perumahan yang cukup 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 bagian atas gitu ya, perumahan yang memang rapi sekali. Jarak antar rumah itu ternyata kanan 1,5, kiri 1,5 ya, Pak. Jadi rumah dari bangunan ke bangunan itu jadi kita ngitungnya 3 meter. Jadi mereka pagar keliling tuh segitu. Jadi kita lihat karena agak di pegunungan gitu, kita lihat ke bawah tuh, kenapa ya rumah di sini harus kasih space segitu, baru kemudian salah satu teman saya browsing gitu, kenapa perumahan di sini seperti itu. Saya tapi kurang tahu kalau di daerah padat penduduk ya, karena memang kami dapat ibu kos itu yang rumahnya cukup lumayan gitu ya, maksudnya jarak antar rumahnya memang 3 meter akhirnya, karena dia kanan 1,5, kiri 1,5. Nah, tetangganya begitu juga akhirnya kan 3 meter. Ini kalau terjadi kebakaran, yang kebakar cuma satu rumah itu. Bisa segera dipadamkan, nggak merembet. Kalau kita perumahan kan temboknya satu, gitu. Temboknya satu. Itu kalau Bu, Kan satu tembok untuk 2 rumah. kalau rumah itu namanya house ya. Itu jadi memang jenis-jenis rumah banyak kalau di barat itu. Itu jenis rumah biasa. Jadi dia itu memang begitu. Jadi enggak langsung tembok. Kalau kita kan tembok nempel sama tembok. Nah, yang benar satu memang tembok 2 rumah, Pak. nah, Subsidi, rumah subsidi itu satu tembok 2 rumah. oh gitu. Seharusnya memang ada jadi rumah dengan batas terluar memang harus ada ada jaraknya sekian meter gitu ya. Itu di samping untuk kelembapan. Jadi biar sehat orangnya ya nggak lembab Bu ya. Terus udara sirkulasinya lebih lancar. Nah, itu memang ideal kalau untuk seperti itu. Tapi kalau untuk apartemen, nah kita kan ada house, ada apartemen, ada studio room. Nah, studio house jadi kalau berbentuk studio itu mereka berarti rumahnya itu nggak ada kamar-kamarnya, los gitu Bu. Jadi satu ruangan besar, ada kamar mandinya, ada tempat tidurnya, tapi dia nggak dipetak-petak. Oh gitu, oke. Itu biasanya lebih murah Bu sewanya. Nah, ada lagi apartemen. Kalau apartemen itu berarti ya mirip di hotel gitu, temboknya nempel-nempel gitu apartemen. Nah, itu sewanya tengah-tengah antara rumah dan tadi itu studio room tadi di house ya, jenis studio. Nah, itu memang tapi mereka itu K3 itu memang ditekankan. Jadi setiap ruangan itu ada pendeteksi smoke, pendeteksi asap. Jadi kalau kita masak misalkan masak goreng ikan gitu Bu ya. Kan asapnya cenderung untuk ada bunyi ya itu
mereka seperti itu, apa ya, sepreventif itu. Jadi mereka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita kan entah itu masaknya banyak asap atau udah nggak ada tanda-tanda kebakaran, akhirnya banyak terjadi kebakaran kita. Nah, mereka di barat seperti itu. Jadi ruangan-ruangan itu pasti ada pendeteksi asap. Oh iya Jadi iya. kalau mereka merokok, kalau mereka merokok ada tempat khusus untuk merokok. Jadi istilahnya, jadi kalau ada bunyi didit itu langsung dia ada dua kemungkinan, dia cuma apa ya, cuma menimbulkan suara sehingga orang tahu kalau ada asap di situ, atau dia langsung connect ke pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran langsung datang, Mbak, sudah telepon, Bu, karena dia sensornya masuk situ. Nah, itu kalau misalkan pemadam kebakaran datang dan itu tidak terjadi kebakaran, itu orangnya didenda, Bu. Wah. Ya, sekali datang 5 juta atau berapa ya. Jadi biar mereka hati-hati. Nah, itu yang dilakukan di luar negeri seperti itu. Terus sama kalau jadi teman saya dulu di lab itu, lab dosen Ubaya teknik kimia, Bu. Itu kan mereka kerja di lab terus. Nah, itu pernah kejadian di labnya sana itu kan kalau kerja kan 24 jam mereka. Nah, itu kelupaan, Bu. Akhirnya terjadi kayak asap gitu, jadi seakan peringatan kebakaran. Jadi seperti itu di ruangan tersebut ada pendeteksi asap. Nah, kalau terjadi seperti itu, nah biasanya yang pengguna ruangan tersebut kena denda biasanya. Berarti kurang hati-hati. Nah, itu yang perlu dicegah di lab kita ya. Jadi harus ada pendeteksi asap, terus pengecekan kabel-kabel itu belum, terus strategi bagaimana kalau terjadi musibah. Jadi itu karena kalau tanpa ilmu yang tepat, misalkan kita anak-anak praktikum misalkan kalor misalkan itu ya, kalor kan pakai pembakar bunsen. Nah, itu pembakar bunsen itu kesenggol dikit, nah itu tumpah. Itu kalau tadi kita nggak belajar ini jenisnya cairan jenis apa, kan maunya disiram aja itu. Nah, kalau disiram bukan malah berhenti, malah dia malah menyebar kemana-mana. Nah, itu butuh ilmu yang tadi itu, Bu. Memang perlu ke anak-anak juga, maka setelah kelas 10 kan setelah hakikat fisika itu kan ada selamat kerja setiap malam itu kita harus ada mengingatkan lagi itu seperti itu, karena memang namanya jadi harus diingatkan. Jadi kalau yang kurang kita itu kan gitu, kadang-kadang apalagi yang ada guru yang gitu misalnya ya, itu kurang aware gitu, kurang peka terhadap keselamatan. Jadi tidak hanya video gitu ya, di kelas pun begitu. Jadi contohnya itu kalau yang kejadian di salah satu kelas itu stop kontaknya benar terbuka itu, Pak. Jadi langsung kelihatan kayaknya. Jadi yang seperti itu kan ada guru-guru yang ya udah gitu. Ada yang ketakutan berlebihan. Jadinya teriak-teriak atau ini rame gitu ya. Jadi memang apa ya, kalau dulu mungkin kalau beberapa sebelum kurikulum Merdeka itu kan memang langsung penjurusan ya SMA. Jadi tidak ada, jadi yang IPS bahasa itu kan tidak ada pembelajaran mengenai fisika atau kimia. Jadi kan tentang keselamatan kerja di lab yang sebenarnya juga bisa diterapkan di luar lab itu nggak dapat. Memang ada beberapa yang tidak punya basic gitu. Jadi maka kalau ya itu tadi, mungkin kalau lingkungan kita bisa seperti di barat gitu ya, seperti yang pengalaman Pak Kuseni di Australia itu sangat membantu sekali. Istilahnya edukasi itu kan tidak hanya melalui sekolah, melalui jurusan tertentu, tapi edukasi ke masyarakat kan akhirnya seperti itu. Jadi berguna. Jadi kayak pajak yang dibayarkan tuh berguna gitu di luar negeri gitu.
Fasilitas umumnya memadai, maka ini motivasi siswa saya. Adik-adik ini harusnya juga gitu, termotivasi, nggak sesekali lah nyoba gitu. Saya dulu angan-angan pengen ke luar negeri itu dari kelas 5 SD, Pak. Jadi saya angan-angan, saya bilang ke ibu saya pengen suatu saat mau ikut program pertukaran pelajar lah, pertukaran mahasiswa atau apa gitu ya. Saya pengen jurusan ini tidak diizinkan sama orang tua kan. Sampai ada salah satu teman saya SMA itu saya ceritani, saya tuh punya mimpi begini. Lah, ya udah ayo kejar katanya gitu, nggak boleh sama orang tua gitu. Maka sekarang saya kadang-kadang bilang ke anak-anak, kalau orang tuanya nggak mengizinkan, bawa orang tuanya ke sekolah ketemu saya, biar nanti ngobrol sama saya gitu. Ada kan yang pengen kuliahnya di luar kota Malang, atau mereka pengen mencoba beasiswa gitu kan Pak, ke luar negeri, itu kan sekarang banyak sekali ya. Jadi menurut saya itu adalah privilege-nya generasi sekarang gitu. Memang tidak sebenarnya kalau dengan sepenuh hati gitu kita berusaha bisa mencapai insya Allah gitu kan. Itu ada terbentur masalah orang tua gitu. Orang tua saya nggak ngizinkan Bu, saya nggak boleh jauh-jauh, saya anak tunggal, saya anak bungsu, saya anak emas, apalah gitu ya. Saya bilang orang tuanya bawa ke sini, gitu. Biar ngobrol sama saya, gitu. Biar ngobrol sama saya gitu. Kalau saya lebih ke pergi yang jauh ya adik-adik itu, bukan ngusir, tapi agar tahu minum air di tempat lain, minum air dari sumur yang lain kalau istilah bapak saya. Nanti kamu akan tetap ingat rasanya air di sumurmu sendiri gitu. Bahkan kalau Pak D saya itu ekstrim, Pak, almarhum Pak D saya itu kan beliau merantau mulai lepas SMP, jadi SMA-nya diselesaikan di Kalimantan karena ya kondisi waktu itu tahun 50 60-an ya. Itu beliau tuh ketika adik bungsunya dinikahi orang Pertamina, sebenarnya orang Jawa, tapi kan Pertamina Balikpapan tuh bilang gini, kalau kamu udah minum airnya Kalimantan gitu, jangan angen-angen nanti kalau pensiun pulang ke Jawa. Jadi nggak gitu. Jadi jadilah orang Kalimantan gitu. Jadi ke Jawa itu berkunjung, jangan pulang. Jadi meskipun kamu anaknya jangan pulang, tapi berkunjung gitu. Dan beliau pada saya meninggalnya di Kalimantan gitu dan dimakamkan di sana gitu. Jadi beliau seperti itu, tapi ketika ada rezeki beliau pulang ke Jawa gitu, nengok adik-adiknya, nengok ponakannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk adik-adik itu motivasi sekali gitu. Kita bisa pergi sejauh mungkin tanpa melupakan, justru kalau di luar negeri mungkin Pak Hussein ya kerasa gitu ya, ya Allah ternyata Cilok itu ngangenin gitu. Ternyata jadi ketika kita kalau saya gini simple, kenapa sih setiap olahragawan gitu ya, baik itu mau bulu tangkis, mau sepak bola atau apapun yang bertanding di luar negeri, kalau nyanyi Indonesia Raya tuh kenapa sampai nangis gitu ya. Ternyata ada saatnya kalau kita mau benar-benar jauh dari Indonesia tuh nangis beneran itu. Dengar lagu Indonesia Raya, jangankan dengar lagu Indonesia Raya, dengar orang berbahasa Indonesia menyapa kita dengan bahasa Indonesia tuh nangis rasanya. Oh, kita tidak asing. Oh, kita ketemu gitu. Ketemu yang berbahasa sama bahasa Indonesia begitu. Itu yang padahal saya nggak lama, apalagi kalau lama kayak Pak Gusaini gitu ya. Gitu. Jadi itu aja udah alhamdulillah gitu. Jadi memang kalau di luar negeri sebagus itu gitu ya Pak, tindakan preventifnya itu. Betul. Dan rutin pemeriksaannya. Iya, itu yang perlu kayaknya ya Bu. Jadi kita mencegah hal-hal yang tidak inginkan. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian itu kita bertindak setelah ada kejadian. Jadi sebaiknya sebelum kejadian sudah kita pikirkan gitu ya. Kayak misalkan tabung pemadam kebakaran Bu, itu kan jarang dicek ya, padahal mereka itu ada kadaluarsanya juga. Iya. Saya kemarin akhirnya gini, sebentar ya di lab, saya akhirnya baru ingat setelah Pak Hussein ngomong itu kadaluarsanya kapan ya? Saya akhirnya tanya itu terakhir diganti kapan ya Bu? Saya tanya begitu, saya tanya itu. Gimana, Bu? Kapan ya Bu? Akhirnya saya kok juga nggak tahu. Lah ini ayo kita cek sama-sama gitu. Mereka ada kelasnya dipakai, akhirnya saya belum jadi ngecek gitu kan. Cuma saya tanya ke yang menangani ini Sarpras itu saya tanya, Pak tolong Pak,
tabung-tabung pemadam, yang ada di masing-masing lab, kimia, fisika, biologi, komputer juga ada gitu. Itu dicek coba Pak gitu, jangan-jangan itu udah kadaluarsa saja cuman hiasan gitu kan jadinya Pak, Iya, iya. hanya hiasan gitu kan, itu. Terus cara makainya gimana itu juga harus bisa, Bu. Nah, itu masalahnya. Nah, anak-anak kan tidak dikenalkan itu, seperti itu. Ya, jadi harus ada diklat seperti itu. Ada simulasi, Bu, istilahnya, Bu. Ada Iya, simulasi iya. kejadian kebakaran. Itu dulu jadi pernah, Bu. Itu saya di Jakarta deh. Jakarta sebelum berangkat ke Australia. Nah, itu ada simulasi ya. Simulasi kebakaran. Wah, itu kita lagi kursus bahasa Inggris persiapan ke Australia, Bu. Keluar semua. Oh, ternyata simulasi. Terus Bu, karena itu kan yang punya kan ya, Bu ya. Perusahaan multinasional ya. Terus akhirnya saya kuliah di mana itu? Oh, di Australia itu ya, Bu ya. Pas S2 singkat saya itu. Nah, jadi dia tuh ngecek soundnya, Bu. Jadi di setiap ruangan itu ada sound speakernya itu, Bu ya. Tiu gitu, Bu. Mohon maaf, sebentar lagi kami akan melakukan uji coba sound system gitu, Bu ya. Tiu, ini adalah uji coba. Nah, gitu, Bu. Terus selesai. Iya, iya. Jadi mereka memastikan semua mendengar suara peringatan. Nah, jadi kalau nanti tiba-tiba ada kebakaran, memang berfungsi. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran tidak berfungsi, wah ada yang ketinggalan karena Ada mereka yang ketinggalan, iya, tidak menyelamatkan diri. karena Iya. bangunannya Bu, bertingkat-tingkat kan. Mereka padahal Australia itu luas banget, Bu. Jadi dia itu jumlah penduduknya itu hanya sejabotabek, Bu. Tapi iya, jadi cuma sejabotabek jumlah penduduknya. Tapi luas daratannya luas banget, se-Indonesia bahkan lebih luas. Ya. Jadi mereka padahal seperti itu, tapi mereka suka bangun rumah bertingkat-tingkat itu, Bu ya. Jadi banyak lahan kosong malahan. Jadi begitu. Jadi kampus saya itu di Adelaide itu ya. Jadi dia itu bertingkat, ada 10 tingkat ya kalau nggak salah itu ya. Saya di lantai 6, Bu, lantai 6. Nah, pernah itu kejadian itu karena kan setiap lantai ada kitchennya, Bu, ada dapurnya ya. Nah, karena di sana kan kalau beli mahal, jadi mereka itu bawa dari rumah masing-masing. Nah, itu ketika ada yang masak, ada asapnya. Nah, itu kan terdeteksi. Waduh, semua pada keluar. Semua harap keluar pengumuman ada indikasi ada asap, semuanya harap keluar, tidak boleh pakai lift. Jadi kita semuanya keluar pakai tangga biasa itu, Bu. Nah, kita baru turun semua, baru petugas kebakaran masuk, dipastikan ini cuma ternyata itu adalah asap ini, udah silakan masuk. Jadi mereka seperti itu. Jadi ketika betul-betul terjadi kebakaran, mereka itu benar-benar siap. Jadi tidak ada sampai orang meninggal karena kebakaran atau sejenisnya, itu sangat minim di sana, Bu. Di Australia itu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, yang banyak kan, apalagi di UM, kita pintunya banyak, Bu. Tapi pintu akses keluar itu semuanya terkunci. Nah, akhirnya kalau kebakaran rebutan kayak di Gajayana kemarin, Bu, di peristiwa yang meninggal kemarin, Bu. Nah, itu karena kita belum siap. Kalau ada situasi darurat, pintunya itu seperti apa, itu tidak terbayangkan kayaknya. Akhirnya semuanya masuk di pintu yang sama, saling karena kalau masuk sama kan otomatis debitnya banyak, akhirnya banyak yang keinjak dan sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan. Makanya kemarin ketika ruangan lab itu harus ada pintu darurat, pintunya harus banyak. Terus anak-anak juga sudah dilatih gitu ya, Bu ya. Oh, di CSD itu Pak, di itu tidak terlalu tinggi dan memang jauh dari base sampai itu mereka di samping, kalau orang itu di samping di tempat bentuknya.
Jadi padahal itu udah kota atas itu ya cukup padat. Tapi kalau kayak digambarkan di film-film, kalau Los Angeles itu banyak banyak memang kata kita Sepertinya Bu Aris ada kendala dengan jaringan sepertinya ini ya. Oke, baik, sambil nunggu beliau, apakah ada pertanyaan? Kita tunggu sebentar ya. Maaf, koneksi saya bermasalah, maaf. Tiba-tiba terputus sebentar. Oke, Oke, sudah. Iya, ya itu makanya jadi selama kurang lebih kami 3 minggu ya di San Diego tuh nyaris nggak ada ini Pak. Gedung pencakar langit ini ada gitu, kantor-kantor yang tinggi sampai sekian puluh tingkatnya tuh ada, cuman tidak terlalu banyak kalau di San Diego begitu. Jadi kalau kampus itu kampusnya ke samping. Jadi luas sekali, yang luas sekali. Jadi sampai kita ini mana sih ujungnya sampai kita tuh browsing kan di internet spot-spot yang perlu dikunjungi gitu ya di kampus UCSD gitu. Sampai kita tuh nggak selesai. Kita dulu kok nggak ke sini ya? Kita kemarin kok belum ke sini ya? Jadi sampai ada bis kampusnya tuh. Bis untuk dalam kampus tuh ada, Pak. Saking mereka ke samping bangunnya itu, seperti itu. Tapi memang kalau untuk emergency exit seperti itu memang sangat dipikirkan sekali ya kalau di luar negeri ternyata nggak seperti kita estetikanya kurang, tapi keselamatannya bagus kalau di pengalaman saya itu. Jadi saya kok lihat gedung-gedungnya kok kusem ya, nggak cantik kayak di Indonesia gitu ya. Catnya juga warnanya abu-abu lah, coklat tua gitu ya. Di kampus itu gitu. Jadi bahkan kayak nggak kita apa bahasanya dicat ya. Selain dicat tuh apa yang di ini halus itu loh Pak, apa namanya, tembok. Jadi kayak cuman di semen kasar gitu ya, tapi itu buat kuliah gitu ya. 4 lantai ada yang memang jurusan teknik, jurusan matematika yang saya lewat applied science itu, applied science itu ada di situ. Terus kalau di extension kami tempatnya kan di extension itu benar-benar melebar ke samping. Jadi nggak ada yang bertingkat. Jadi ruangannya itu seperti mana ruangannya pendek-pendek. Mungkin karena cuacanya dingin ya. Jadi ruangannya pendek-pendek gitu. Jadi hangat di dalam. Bahkan kami kalau kadang-kadang sudah dinyalakan kayak blowernya itu, kadang-kadang kami tutup. Karena ya dimatikan, bukan ditutup. Maksudnya dimatikan. Itu kita minta dimatikan karena udah dingin gitu kan sih, udah anget. Kalau ditambah pendingin kita kedinginan gitu. Itu jadi enaknya lebar seperti itu. Dan yang saya angen-angen kalau misalnya anak saya nanti bisa kesempatan ke luar negeri itu saya mau ikut belajar lagi gitu. Sana tuh udah sepuh-sepuh itu belajar gitu. Di bagian extension ada yang nambah skill apa dan ternyata kalau di luar negeri itu ada skill ini. Mungkin pengetahuan buat adik-adik ya, maaf kita jadinya ngobrol gitu. Ada namanya apa ya, jurusan mungkin seperti saya fisika gitu ya, tiba-tiba saya tertarik untuk bekerja di bidang analis keuangan. Jadi disediakan kursus dan sertifikasi untuk jadi analis keuangan itu ada. Jadi ketika kita melamar pekerjaan misalnya ke bank gitu, walaupun saya ijazahnya fisika, itu tetap bisa dapat sertifikasi sebagai analis keuangan. Itu kalau di Amerika disediakan yang seperti itu, Pak. Makanya ada namanya jurusan, kalau kita mungkin di UM mungkin OIA itu ya, Pak. International Affair itu loh, Pak. Mungkin itu ya. Kalau di UCS itu namanya extension. Jadi international study, bukan. Apa ya, bagian extension untuk international student itu bisa gitu. Jadi seperti kita ngambil TOEFL, sertifikasi TOEFL itu
mereka menyediakan. Saya berangkat ke Amerika duitnya banyak kayak anak-anak yang dari Arab itu, mahasiswa yang dari Arab itu kan uangnya banyak gitu, Pak. Mereka ngambil TOEFL-nya itu sudah di sana. Kalau kita kan berangkat ke sana untuk apply beasiswa, biar dapat beasiswa kan harus punya TOEFL ya sekarang gitu ya. Jadi saya banyak mundurnya. Kemarin ada micro kredensial saya nggak ikut gitu. Karena saya nggak punya TOEFL gitu. Dan saya nggak pede mau tes TOEFL. Jadi kan udah nggak pede karena apa? Harus kursus dulu gitu. Seperti itu. Micro kredensial kemarin tuh yang internasional untuk ke Australia kemarin, Pak, untuk guru untuk STEM. Oh iya. 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan atau 2 bulan gitu. Itu sebenarnya saya tertarik, tapi karena TOEFL-nya kata kepala sekolah saya kan guru bahasa Inggris ya. Dulunya guru bahasa Inggris. Hanya 50 loh Bu Aris, 450 tuh gampang. Iya gampang buat Ibu jurusan bahasa Inggris. Nah saya bilang gitu. Saya disuruh ke ini Pak, IDP. Saya nggak berangkat akhirnya. IDP nggak berangkat gitu. Karena nggak sepertinya saya belum sanggup kalau nggak les dulu gitu. Jadi kalau di Amerika tuh bisa seperti itu. Jadi adik-adik kalau ini modal nekat aja lah dulu gitu. Berangkat ya adik gitu ya. Berangkat aja, mumpung masih muda. Masih muda. Begitu. Ya Bu. Ini nggak tanya Pak akhirnya. Iya. Itu kalau kita sering keliling tuh enak Bu ya. Banyak kita bisa belajar dari kebudayaan orang lain Bu ya. Betul. Kepingin saya sih kepingin, tapi saya nggak prepare memang di TOEFL gitu. Dan ya sepertinya saya harus mulai belajar, mempersiapkan aja gitu. Siapa tahu sewaktu-waktu butuh gitu ya Pak. Siapa tahu ya sudah ada gitu. Nanti minta rekomendasi Pak Husaini, tiba-tiba berangkat ke Australia gitu. Bu, biasanya ada program jembatan namanya itu. Ingat saya itu jembatan itu kayak istilahnya bridge ya bahasa mereka ya. Jembatan itu magang sekian bulan gitu loh Bu, magang sekian bulan di sekolah sana. Terus gurunya juga bisa ngajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia kebalik. Nah, itu ada Bu biasanya di Flinders University itu ada biasanya Bu ya. Nah. Oh iya. Boleh nanti coba saya kunjungi itu kalau bisa gitu. Iya. Bisa bahasa Inggris Pak, harus kursus dulu saya. Tapi kalau ikut Prof Arif ya, kayaknya modal nekat nggak apa-apa deh. Cuman kalau Australia kan ketat ya Pak. Dari ceritanya Prof Siu Sana Welji itu dulu waktu itu kan kami pembekalan sama beliau ya. Sama Pak Naban yang dari bahasa Inggris itu beliau bercerita kalau memang Australia itu ketat di masalah international student yang mau masuk ke ke Australia itu ketat. Jadi memang harus punya TOEFL yang memadai begitu. Dan memang biaya hidupnya lumayan kata kakaknya teman saya gitu. Baru pulang beliau bulan apa kemarin ya, itu S3-nya di Australia dengan beasiswa apa ya akhirnya dapatnya? LPDP atau apa gitu, dosen di UIN Kalijaga itu, Pak. Winzuka itu. Iya, bisa jadi LPDP itu mungkin, Bu. Iya. Itu bawa anak 3 semuanya tapi pas di awal tuh ngeluh banget karena harus bayar asuransi. Iya, itu namanya OSHC Bu, Overseas Health Student Cover itu, atau kalau sini tuh BPJS-nya lah Bu. Nah, itu saya dulu itu seharga Panther Bu, mobil Isuzu Panther itu. Nah, seharga itu dulu ya Bu ya, berarti sekarang ya bisa jadi lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Tapi pengalamannya yang tidak bisa gantikan dengan itu semua. Jadi anak-anak itu pemikirannya lebih terbuka, jadi anak-anak itu ya paling enggak ya kepingin keliling juga mereka. Jadi ada yang ingin balik ke sono, ada yang ingin coba negara lain. Nah, jadi malah mikirnya kayak luar negeri itu kayak ya di dalam negeri. Jadi itu tapi itu yang penting Bu. Betul. Ini bagaimana adik-adik ini tidur ini kayaknya Pak? Iya, yang khawatirnya itu. Apakah ada pertanyaan ini? Kayaknya suruh presentasi aja kayak kemarin Pak. Iya, jadi kalau presentasi langsung keluar semua suaranya ya. Iya. Itu makanya harus presentasi sepertinya adik-adik ini. Gitu. Iya, betul. Ini kayak minggu depan kita bahas Bu mengenai aktivitas di
manajemen aktivitasnya. Kalau kemarin kan sudah SDM-nya, terus apa kemarin? Alatnya, terus kemudian ruang, terus hari ini kita ke K3, berikutnya nanti aktivitasnya. Berarti kita butuh SOP macam-macam gitu ya. Itu nanti kita bahas ke sana. Ini coba, ini mana ini kok nggak ada suaranya, Bu? Ya, perlu diabsen mungkin, Pak. Di absen kayaknya. Coba Mbak Ike Nurani, ini apa ada pertanyaan Mbak Ike? Halo Mbak Ike? Ya Pak, sementara tidak ada. Ini di sekolahnya dulu udah aman jaya ya Mbak ya? Nggak ada kendala apa-apa ya, labnya dulu? Mohon maaf, gimana Pak? Dulu di SMA-nya bagaimana labnya? Itu Bapak, kalau untuk yang lab biologi sama kimia itu aman, tapi kalau yang lab fisika itu malah beralih fungsi ke yang lainnya. Jadi kayak kadang tuh dipakai pertemuan OSIS kayak gitu malahan. Terus yang kayak pelajaran fisika itu lebih sering kayak gurunya bawa alat sendiri, terus kita belajarnya di luar ruangan gitu, bukan yang di labnya. Jadi demonstrasi di kelas gitu ya? Iya. Oke. Berarti memang kayak anu Baris ya, memang fisika itu tengah-tengah ya. Kita nggak Jadi jujukan, betul. Ini kami lab ini Pak, kami sekarang yang kasihan kelas 12, untungnya kok kelas 12 itu kita ini 2 minggu sampai November itu kita ada semacam bimbel ya, pemantapan TKA. Persiapan TKA kan November itu Pak. Jadi lab fisika itu sudah hampir 1 bulan dipakai untuk kelas. Karena kelas yang pindah ke lab itu ruang kelasnya sedang direnovasi gitu kan. Jadi akhirnya kita guru fisika tuh bingung, mau praktikum tuh bingung. Saya bilang gini, ya kalau praktikum pengukuran jangka sorong itu bisa dibawa ke kelas gitu, bisa dibawa ke kelas. Jangka sorong mikro gitu dibawa ke kelas. Cuman kan namanya kelas dengan 36 anak, bangunan lama itu sempit gitu ya Pak. Jadi saya bilang, aduh ini nggak ideal gitu ya. Mungkin sama dengan Mbaknya tadi pengalamannya fisika alih fungsi. Jadi gurunya yang harus bawa macam-macam alat secara mandiri atau apa itu kadang-kadang kami sendiri mengalami. Saya sendiri yang di SMA 5 tuh mengalami seperti itu. Jadi kayak kalau kimia mungkin ada bahan-bahan kimia, ada lemari asam seperti itu, mereka kan nggak mungkin diganggu gitu ya. Kemudian biologi juga begitu gitu. Nah, yang bisa diganggu karena tidak berkaitan dengan bahan kimia yang macam-macam, bahan biologi macam-macam, itu fisika akhirnya gitu ya. Jadi korban akhirnya gitu. Jadi sedih sebenarnya itu sedih gitu Pak. Ya fisika yang jadi korban gitu. Jadi kalau fisika fleksibel Bu ya, bisa pindah kemana-mana ya. Nggih. Itu makanya. Oke. Apakah ada pertanyaan ini? Ini kita kurang 8 menit lagi Bu ya. Nggih. Nah, ini coba tadi quote of the day-nya apa tadi Bu Aris? Oh gitu ya, quote of the day ya. Saya share screen aja daripada saya membaca. Saya lupa. Oke, sebentar. Yuk. Bentar, Pak. Apa tadi ya? Oke, ini. Quote of the day-nya, think like proton, always positive. Itu saja, Pak. Tuh. Jadi kalau berpikirnya seperti proton ya, selalu berpikir positif. Jadi jangan berpikir negatif ya. Kalau berpikir negatif nanti tiru elektron kita Bu ya. Pindah-pindah kan kalau elektron itu Pak. Kalau energinya nggak sesuai kan dia pindah. Gitu. Kalau pindahnya ke yang lebih tinggi nggak apa-apa. Kalau pindahnya ke energi yang lebih rendah ini yang tidak bisa gitu.
Oh, gitu ya. Iya, ini kebetulan kemarin lagi scroll media sosial yang hubungannya dengan apa namanya fisika dan matematika kok lewat gitu loh. Jadi berpikirlah seperti proton, selalu positif gitu. Jadi kalau kita niru proton selalu positif dan selalu ada core of the core-nya ya. Kita ada di inti terus, Bu ya. Ya, betul, betul, betul. Jadi tidak loncat-loncat, tenang, ada di inti terus begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti intinya kalau kita ingin jadi orang yang sukses harus berpikir positif, Bu ya. Berpikir positif gitu dan mengabaikan yang negatif. Nggak boleh baperan salah satunya. Nggak boleh mengabaikan yang negatif, nggak boleh baperan. Jadi apa ya, kalau bahasa saya udah, maju terus gitu. Kalau ada orang membicarakan kita di belakang, berarti kita sudah lebih di depan, gitu. Kalau kita dijatuhkan, berarti yang menjatuhkan letaknya di bawah kita, gitu. Tapi nggak boleh sombong, karena kalau sedang naik daun, katanya gitu kata teman saya, "Jangan sombong lagi naik daun," gitu, "nanti daunnya kering jatuh juga," gitu. Jadi kayak ulat kita ya. Oke. Jadi terutama anak-anak fisika. Nah, ini kemarin Bu Aris itu ada AM kan sekarang ya, musim AM ya. Oke. Jadi saya kan kita posisinya jadi pendengar Bu ya. Jadi ada laporan dari salah satu sekolah AM dan kebetulan anak fisika yang jadi koordinatornya. Jadi ada salah satu teman di prodi lain itu kalau ngajar Bu, nah, anak-anak nggak paham dimarahi sama dia. Gini aja nggak bisa. Nah, jadi itu fungsinya berpikiran positif tadi Bu ya. Jadi kita mikirnya oh anak-anak kenapa nggak bisa. Nah itu kita bantu. Nah itu saya harapkan anak-anak fisika itu harus fleksibel ya, harus apa ya. Kita mikirnya nggak harus semua itu harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi ada kalanya tidak sesuai dengan keinginan dan sebaik-baiknya kita ya bagaimana kita menyikapinya ya. Jadi kita selalu stay positif, bertindak positif, terus bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah. Nah, itu jadi mohon anak-anak fisika ini yang sekarang sedang kuliah pada malam hari ini selalu fleksibel ya, jangan mudah terpancing emosi. Nah, kalau udah terpancing emosi ya kasihan orang lain ya. Itu kemarin hari Jumat kemarin saya dilapor itu, Pak, kami khawatir Pak nanti kalau ini masalah kena fisika kena juga Pak. Nah, jadi Bu, ya saya nggak tahu itu karena apa kok murid-murid yang nggak bisa dimarahi, tapi bukan anak fisika Bu. Jadi saya harapkan anak-anak fisika itu kontennya diperkuat. Jadi ketika nanti jadi katanya Einstein itu orang pintar itu orang yang cerdas itu bisa menjelaskan satu konsep dengan banyak cara. Jadi kalau misalkan ada siswanya atau muridnya nggak paham, pakai cara yang termudah. Kalau masih nggak paham lagi, cari cara lagi. Nah itu. Jadi orang semakin baik itu semakin menguasai konsep itu dia semakin cerdas lah untuk teknik atau cara untuk menjelaskan Bu Aris ya. Betul. Jangan ya betul, jangan dimarahin gitu, namanya anak nggak ngerti ya nggak ngerti. Tapi saya tadi sore marah-marah, masalahnya bukan karena anak nggak paham. Kebetulan saya kena mahasiswa AM 3 orang itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sangat representatif untuk fisika. Jadi karena ada salah satu guru yang mengikuti pelatihan, "Boris boleh nggak mahasiswa PPL-nya membantu saya menggantikan mengajar ketika saya pelatihan di luar sekolah?" "Oh boleh silahkan," gitu. Dicoba itu bisa Pak, alhamdulillah dan anak-anak paham gitu ya. Bisa fleksibel dengan anak-anak seperti pesan Pak Husaini tadi. Jadi ya bisa fleksibel, kami membantu minta bantuan di bagian tatib kalau dulu ya di disiplin tuh bahkan ada masukan-masukan, "Bu kayaknya itu kurang ini deh Bu, kurang" apa tadi ya kata Mbak Nisrina itu,
kurang kereng kalau bahasa Jawa. Jadi kurang tegas, gitu. Hukumannya jangan seperti itu aja, Mbak. Sekarang namanya bukan hukuman, nggak boleh kurikulum merdeka itu hukuman. Terus apa, Bu? Disiplin positif, jangan suruh ngaji lagi, Bu. Aduh, nggak kapok anak-anak itu. Jadi bisa sampai begitu. Jadi masukannya gitu ya, mengevaluasi buat kami gitu. Karena memang prinsip di kurikulum merdeka itu kan tidak ada istilah hukuman, istilahnya restitusi gitu ya. Restitusi itu ada kalanya bukan ada kalanya, memang menurut kurikulum merdeka anak boleh memilih hukuman atau konsekuensi dari perbuatannya yang mereka sanggup melakukan gitu. Ada yang berjanji itu mau adzan tiap duhur, Pak. Baru sehari 2 hari itu udah meleset gitu kan. Jadi kan harus dikasih restitusi yang lain, harus begitu. Jadi kadang-kadang buat kami gitu kan, kalau mungkin adik-adik nanti akan merasakan gitu ya, yang seperti itu tuh, memakan waktu, tidak memberikan pendidikan akhirnya, gitu. Jadi kalau saya sendiri kurang paham ya, yang merumuskan istilah, yang merumuskan kurikulum, yang merumuskan aturan itu belajarnya seperti apa. Karena kalau mendengar seperti cerita dari Pak Kuseni, cerita dari dosen-dosen yang memang kuliahnya di luar negeri gitu, bagaimana pemerintah di luar negeri, baik itu terutama negara-negara barat seperti Australia, Amerika, kemudian yang banyak mahasiswa ke luar negeri ya, Taiwan, bahkan Taiwan itu pun bagus gitu ya. Taiwan, kemudian Belanda gitu yang saya pernah dengar ceritanya itu, ada teman saya dari Turki juga, itu tidak seperti itu. Aturan ya aturan, ditegakkan dengan tegas ya tegas. Jadi kalau Australia memang kebanyakan pakainya denda uang gitu ya, denda uang. Atau ada pelayanan sosial seperti itu yang sifatnya itu benar-benar mendidik gitu. Nah, sedangkan rumusan kurikulum ini Pak yang kadang jadi pikiran kami gitu ya. Ini kok kayak ngajak anak kecil main-main gitu ya Pak. Jadi kayak hukuman itu tadi milih, oh kalau dia nggak bisa melaksanakan dikasih pilihan untuk restitusi yang lain, dikasih restitusi. Kalau saya nggak bisa. Saya bilang, saya dulu sekolah itu guru saya sisa VOC, sisa Belanda, saya bilang gitu. Saya tiap Sabtu itu ada pelajaran seni menggambar dan menyanyi. Menyanyi di depan kelas lagunya lagu daerah dan lagu wajib nasional. Maka hukuman Bu Aris hanya satu macam. Terlambat tidur di kelas, kalau tidak mengerjakan tugas, wajib mengerjakan tugas, yang jelas terlambat dan kelayapan itu Pak. Hukum nyanyi depan kelas. Nyanyinya lagunya lagu daerah atau lagu wajib nasional. Itu saya wajibkan seperti itu. Jadi mungkin karena window shopping itu ya Pak, kalau pejabat-pejabat itu merumuskan kebijakan belum sampai belajar benar-benar bagaimana penerapan kurikulum di luar negeri, udah pulang gitu, mungkin begitu ya. Bisa jadi begitu, Pak. 2 minggu, ke kampusnya 2 jam. Dapatnya separuh, Bu ya. Makanya, ya jangankan separuh dapat foto pulang gitu. Gregetan saya gitu. Laporan kerja. Dapat foto laporan kuker habis itu pulang gitu. Jadi kayak aduh ya Allah, ngeluh kami Pak yang di lapangan, yang di SMA itu mengeluh gitu dengan kurikulum kurikulum merdeka ini gitu walaupun sudah ditambahi deep learning tuh masih apalagi fisika itu kayak bulan-bulanan. Gitu, seperti itu. Jadi curcol adik-adik jadi kalau oh iya Pak, ini maaf sekarang mungkin ada adik-adik kalau penelitian gitu tolong benar-benar dicermati sebaran kurikulumnya gitu ya. Ada beberapa yang kemarin yang usaha dan energi itu saya tolak Pak. Karena usaha energi itu sudah kami berikan di kelas. Kemudian materinya kayak materi untuk kalau istilahnya orang olahraga tuh kayak kita resting time-nya gitu. Itu justru di materi usaha dan energi. Kenapa? Karena hanya menerapkan hukum 2 Newton tanpa mengolah rumus dan pemahaman yang banyak, yang membutuhkan pemahaman banyak sekali gitu. Itu usaha dan energi gitu.
Itu saya tolak. Jadi adik-adik kalau yang mau penelitian, saya sebenarnya welcome untuk penelitian. Pak Kuseni beberapa kali telepon saya gitu, dilanjutkan Pak Sentot. Kemarin ada yang saya tolak karena memang kebetulan penempatan materinya tidak tepat gitu. Jadi dengan sangat terpaksa ditolak karena timingnya juga tidak tepat gitu. Jadi kalau usaha dan energi saya kalau wayangan, istilahnya wayangan itu yang metode konvensional itu Pak. Saya sehari selesai 3 jam. Ya. Sehari selesai. Minta 4 kali pertemuan artinya 10 JP, itu saya keberatan gitu. Nanti saya nggak sampai dinamika rotasi kalau gitu. Soalnya kelas 11 banyak materinya gitu. Buat adik-adik seperti itu nih, kalau mau penelitian nanti monggo silahkan walaupun tidak di SMA 5, tolong pesan saya gitu, ngapunten Pak Huseni ya, mohon maaf gitu. Meskipun di SMA yang lain tolong benar-benar dicermati materinya apa, kemudian kelas berapa, dan timingnya gitu. Disesuaikan dengan gurunya begitu. Itu aja sih. Gitu. Oke, baik. Kita sepertinya sudah malam, Bu. Sudah Nggih. lebih 5 menit. Nggih. Terima kasih sudah berbagi ilmu pada malam hari ini, Bu. Sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan. Nggih. Yang terakhir berarti, Bu. Kita sudah Nggih. 6. Nah, kita bahas masalah apa? Manajemen aktivitas di laboratorium, Bu. Nah, nanti insya Allah anak-anak sudah lengkap ilmunya, sudah mulai ngatur manusianya, ngatur barangnya, ngatur ruangannya, terus antisipasi terjadinya kecelakaan, dan berikutnya aktivitasnya seperti apa. Baik, terima kasih Bu Aris sudah berbagi pada malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya, dan juga pada saudara mahasiswa semuanya ini, terima kasih sudah hadir kuliah pada malam hari ini. Semoga ini jadi ilmu yang manfaat dan bisa nanti jadi pandangan ketika jadi salah satu bagian manajemen di sekolah nanti atau dimanapun berada. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada minggu depan. Semoga semua selalu sehat, dimudahkan kuliahnya, rezekinya juga lancar, terus orang tuanya di rumah semoga panjang umur dan dimudahkan urusan. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuseni, terima kasih adik-adik. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.